Setelah agak lama berdiskusi di kawasan Amatoa, wilayah Kajang Dalam, kami memutuskan melanjutkan perjalanan untuk mengenal lebih dekat dengan potensi kekayaan Indonesia. Indonesia sejak dulu dikenal akan kekayaan alamnya. Tidak heran jika negara ini menjadi idola untuk dijajah. Sebut saja beberapa negara seperti Portugis, Belanda, hingga Jepang pernah hadir untuk menikmati kekayaan alam Indonesia. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang lebih besar, terkhusus di dunia maritim. Bulukumba memiliki nilai kekayaan tersendiri, hingga tercatat di UNESCO untuk hal pembuatan kapal tradisional. Mumpung kami lagi berada di Bulukumba, kami memutuskan untuk mengenal lebih dekat bagaimana proses pembuatan kapal pinisi. Jarak dari Amato ke kawasan perakit kapal pinisi di Tanah Biru Bulukumba sekitar 39 km dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan darat. Memasuki wilayah Tanah Biru sudah membentang kapal di bibir-bibir pantai yang sementara dalam proses pembuatan. Yang menjadi nilai unik dari pembuatan kapal ini adalah dalam proses pembuatannya masih sangat tradisional dan sangat minim penggunaan mesin. Kami berkesempatan untuk berdiskusi tentang kapal pinisi dengan salah satu pembuat kapal di lokasi tersebut yang bercerita tentang suka duka menjadi pembuat kapal pinisi. Kita sekarang ini mengawinkan tradisi dengan modern. Iya. Kita mengawinkan. Dulu kan tidak punya mesin, cuma layar. Oh, cuma layar. Sekarang kan sudah ada mesin. Tapi berarti yang pinisi aslinya sebenarnya itu dia pakai layar, Pak Di. Iya Pak, sama sekarang. Yang pinisi asli pakai 2 tiang. Kalau pemesanan pembuatan kapal sendiri, Pak, cuma dari sini saja, dari Indonesia, atau pernah kita kerja ada pemesanan dari luar? Kebanyakan orang barat. Oh, kebanyakan malahan orang barat, Pak Di. Barat. Australia, Perancis, Inggris. Berarti sebenarnya orang luar lebih mengapresiasi kita punya budaya, Pak Di. Sebenarnya orang luar mampu jadi ini, cuma dia tidak ada bahannya. Berarti daerah yang paling jauh, Pak, negara yang paling jauh pemesan itu daerah mana kita pernah dapat? Artinya Perancis, Inggris. Berarti kita ilmu untuk perakitan kapal sendiri itu memang dipelajari dari kakek-kakek moyang turun menurun diajarkan ke anak-anak. Iya, dari artinya turun temurun. Kita lah SMP pulang sekolah, ya kita ke lokasi bantu orang tua pakai bor, masih bor ini bor tangan, belum punya mesin. Biasanya berapa lama, Pak, untuk satu kapal itu? Kalau untuk satu kapal tergantung dari Besarnya. bobotnya kapal, kemudian kontrak. Tapi estimasinya biasanya, Pak, kurang lebihnya 1 bulanan ada untuk satu kapal itu, Pak. Kalau bobot yang kayak ini, Iya. kurang lebih 4 bulan lah. 4 bulanan tadi. Sudah di bawah. Anu yang lama dia punya di atas. Ornamen dalamnya, Ya, Pak. dalam ini kulitnya 1 bulan lebih sudah. Kalau kayak begini besarnya, kayu lokal di sini. Kayu lokal. Tapi kalau lebih besar dari ini 6 meter turun, kita harus pakai kayu dari tentara, pakai kayu besi. Berarti bahan pun juga masih tetap dari Indonesia, Pak. Iya betul, tetap dari Indonesia. Berarti Indonesia kaya sekali sebenarnya, Pak. Kaya, cuma kita di Porbodoke. Kaya sekali. Tapi kalau dari anak-anak muda sekarang, Pak, masih banyak diminatkan rata-rata anak-anak sekolah sekarang itu mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi Iya ini. kan banyak anak kita yang memang kalau sudah ada pengalamannya di tentang kapal, dia lanjut sekolah. Tapi apa bedanya tamatan SD kalau tidak punya kerja? Betul. Tapi peminatnya, Pak, dari anak-anak muda sekarang untuk, saya takutnya kalau nanti jauh-jauh hari sudah tidak ada yang mau menjadi perakit kapal lagi. Itu pasti iya Kapal. turun temurun tidak pernah habis. Jadi generasi bapak Generasi yang ini masih tetap melanjutkan. Di Pantai Losari kan mau dibuatkan monumen ini sih. Oh iya. Pandrita Lopi kan dari sini, jangan yang di sampai. sini bongkar pasang itu dulu. Di benteng juga ada satu. Dulu itu dibikin di sini,
tapi kita bawa dengan kontainer, nanti di bawah baru pasang. Habis bor semua di sini, habis style, bongkar pasang. Padahal hidup kita ini seperti ini kan termasuk kapal wisata. Iya. Itu harus saya dapat juga bantuan umpamanya, toh. Iya. Dapat juga bantuan. Berarti tidak ada bantuan apresiasi dari pemerintah, Pak? Tidak ada. Mungkin ada, tapi secara penyalurannya bukan pada sasarannya dapat. Begitu. Karena tadi sih juga tutup mata bahwa pelaku usaha seperti ini juga butuh modal besar. Itu harus. Modal besar. Kalau tidak ada perhatian pemerintah. Kita butuh listrik dari PLN. Kita kan harus bayar setiap bulan. Dari bahan kayunya kita beli juga dari luar. Itu harus. Kayu sepuh itu kan dari luar. Iya, jadi itu tenaga yang kita pakai, dia kan butuh gaji. Sedangkan untuk satu kapal sendiri ini Pak, dia tendernya sekitar berapa jutaan? Kalau macam ini kosong kena 350. Kosong artinya belum ada di dalam mesin, baru pulih. 350-an. Kalau sobat model ini sih besar itu Pak, kurang lebih berapa nih? Kalau yang kayak itu di luar itu, kan termasuk cuma tidak ada anjungannya, itu yang hitam itu, main 3M. 3M-an Pak. Tapi penghasilan itu tetap juga harus ada pajak yang dibayarkan kepada pemerintah juga Pak, atau itu pasti, terutama itu orang yang punya kapal, dia kan tidak bisa lepas di gunung membangun. Kalau orang barat tuh harus lepas dari Makassar ini apanya. Berarti sebenarnya uang pajak itu juga bisa lagi dikembalikan kepada pengrajin-pengrajin. Harus begitu. Harusnya sebenarnya. Tapi kita tidak tahu bahwa mungkin dia kembali, tapi tidak lari ke pengusaha, dia lari lain. Ada rasa kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai putra Sulawesi mengetahui bahwa pinisi tidak hanya dihargai secara nasional, tapi juga secara internasional. Yang kami harapkan adalah pinisi akan tetap menjadi kekayaan Indonesia. Tentu saja ini juga membutuhkan perhatian lebih dalam bentuk kebijakan pemerintah agar lebih memudahkan mereka sebagai pelaku usaha. Selain itu, menjadikan kawasan ini sebagai kawasan wisata pendidikan, kami pikir akan menarik seperti menghadirkan museum pinisi mungkin. Setidaknya para pelancong yang berkunjung ke wilayah Bira bisa lebih memahami kebudayaan ini. Indonesia kaya akan budaya, akan tetapi jika kita sebagai kaum muda tidak memiliki perhatian lebih untuk menjaganya, mungkin saja akan tinggal sejarah. Atau kita akan ribut jika kekayaan budaya kita sendiri dicuri oleh negara lain. Kami pikir memaknai kemerdekaan ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata dari kita semua. Minimal dengan menghargai dan merawat budaya yang telah dititipkan oleh leluhur kita. Senja mulai beranjak kembali ke peraduan. Kami bergegas mencari makna merdeka di bumi Pandri, Talopi, Bulukumba. Jika berbicara tentang Bulukumba, masyarakat sekitar identik dengan Bira. Tapi tahukah kawan kata, ada keindahan lain yang dititipkan oleh Tuhan dengan sederet nilai keindahannya di Bira, yaitu pantai. Oke, ready, take one. Oke, siap.